Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, flyover. Oke, dah on nih. A few moments later. Sistem ekresi. Sistem ekresi merupakan sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh dan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Organ-organ ekresi terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan sistem ekresi utama manusia, berjumlah sepasang yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang dalam rongga tubuh bagian punggung. Posisi ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena tertekan oleh hati. Struktur ginjal. Yang pertama yaitu korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, glomerulus, pembuluh kapiler, arteri ginjal, vena ginjal, ureter, dan saluran pembawa hasil penyaringan. Ginjal tersusun menjadi 3 lapisan. Yang pertama yaitu korteks atau kulit ginjal, yaitu tempat terjadinya filtrasi terdapat badan Merkuri. Yang kedua yaitu medula atau sumsum ginjal, yaitu tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi terdapat tubulus-tubulus ginjal. Yang terakhir yaitu pelvis atau rongga ginjal, merupakan muara tubulus kolektivus dan hulu ureter. Atas satuan unit fungsional yang disebut dengan nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Nefron terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu nefron epitel, terdiri dari kapsula Broman, tubulus kolektivus proksimal dan distal, lengkung Henle, dan tubulus kolektivus. Yang kedua yaitu nefron vaskuler, terdiri dari arteriol afaren, arteriol eferen, glomerulus, dan kapiler peritubular. Badan Merkuri. A. Glomerulus adalah kapiler ginjal yang melakukan filtrasi darah. Urutan aliran darah sekitar glomerulus adalah yang pertama yaitu arteri renalis, arteriol afaren, glomerulus, arteriol eferen, kapiler peritubular, dan vena renalis. B. Kapsula Broman adalah kapsul yang berfungsi menampung hasil filtrasi darah. Selanjutnya, struktur nefron terdiri dari glomerulus, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, tubulus collectivus, dan lengkung Henle. Tipe nefron. 1. Nefron kortikal, yaitu nefron yang hanya berada di ujung medula, lengkung Henle yang pendek. 2. Nefron distal medula, yaitu nefron yang berlanjut sampai ke dalam medula, lengkung Henle yang panjang. Mekanisme pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Darah bertekanan tinggi masuk ke dalam glomerulus dan tersaring dengan tidak meloloskan sel dan protein darah. Filtrasi menghasilkan urin primer. 2. Yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer yang masih meloloskan zat penting akan diserap kembali oleh kapiler peritubular. Reabsorpsi ini terjadi pada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan lengkung Henle. Reabsorpsi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu reabsorpsi obligat, yaitu reabsorpsi yang mutlak terjadi, yaitu reabsorpsi air, osmosis, dan glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral transport aktif pada tubulus contortus proximal. 2. Yaitu reabsorpsi urin primer menghasilkan urin sekunder. 3. Yaitu augmentasi atau penambahan.
Urin sekunder kemudian mengalami penambahan zat seperti urobilin, H+, NH4+, dan urea. Penambahan zat-zat ini memberikan warna dan bau pada urin. Augmentasi menghasilkan urin tersiar atau urin sesungguhnya. Faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama yaitu hormon antidiuretik atau ADH. ADH dihasilkan oleh hipofisis yang mengatur jumlah cairan dan volume urin akhir pada tubulus contortus distal dan tubulus collectivus dengan mengatur reabsorpsi dan permeabilitas tubulus. 2. Zat diuretik. Konsumsi zat diuretik, misalnya teh, menghambat reabsorpsi air dan menyebabkan volume urin bertambah. 3. Suhu. Ketika suhu panas, respirasi sel meningkat dan cairan tubuh keluar melalui keringat atau dehidrasi, sehingga volume urin berkurang. Ketika suhu dingin, respirasi sel menurun dan cairan tetap disimpan di dalam tubuh atau kelebihan air, sehingga volume urin bertambah. 4. Jumlah air atau cairan tubuh. Warna urin disebabkan karena adanya urobilin, namun kepekatannya diatur volume urin. Selanjutnya, kulit atau integumen adalah organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui keringat. 2. Komposisi keringat adalah air, garam, mineral atau terutama NaCl, urea, minyak, asam, dan sisa metabolisme sel. 3. Faktor yang mempengaruhi jumlah keringat. 1. Jenis kelamin. 2. Aktivitas tubuh. 3. Suhu tubuh dan lingkungan. 4. Makanan. 5. Kondisi kesehatan. Dan itulah. Struktur kulit dapat kita lihat pada gambar di samping. A. Epidermis atau kulit ari. Jaringan epitelium tersusun atas sel kulit hidup dan mati yang terdiri dari 4 lapisan. B. Dermis atau corium atau kulit jangat. C. Hipodermis atau lapisan subkutan. Jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. D. Pori-pori. E. Kapiler darah. F. Kelenjar keringat atau gladula sudorifera berupa pipa terpilin yang menghasilkan keringat. G. Kelenjar minyak atau glandula sebasa terletak dekat akar rambut yang memberi minyak kepada rambut. Yang terakhir yaitu rambut. Fungsi kulit. 1. Alat ekskresi keringat. 2. Pertahanan terluar tubuh dari lingkungan yang merugikan. 3. Pengatur suhu dan pengeluaran air tubuh. 4. Tempat penyimpanan cadangan lemak. 5. Alat indera peraba. 2. Produksi keringat, yaitu oleh kelenjar keringat ada di bawah pengaturan hipotalamus dan enzim dibrandikan yang dirangsang oleh perubahan suhu darah. 3. Mekanisme produksi keringat, yaitu pada kenaikan suhu tubuh. 1. Kenaikan suhu tubuh menyebabkan meningkatkan suhu darah. 2. Tubuh menormalkan suhu tubuh dengan vasodilatasi atau pelebaran kapiler darah di sekitar kulit sebagai tempat. Selanjutnya, kulit atau integumen adalah organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui keringat. 2. Komposisi keringat adalah air, garam, mineral atau terutama NaCl, urea, minyak, asam, dan sisa metabolisme sel. 3. Faktor yang mempengaruhi jumlah keringat. 1. Jenis kelamin. 2. Aktivitas tubuh. 3. Suhu tubuh dan lingkungan. 4. Makanan. 5. Kondisi kesehatan. 3. Hati. Hati atau hepar adalah organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui cairan empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Fungsi cairan empedu. 1. Mengemulsi lemak. 2. Mengubah zat yang tidak dapat larut dalam air menjadi larut dalam air.
3. Mengaktifkan enzim lipase. 4. Membantu absorpsi lemak di usus. 5. Membuang zat-zat sisa. 6. Mewarnai feses dan urin. Komposisi zeta empedu yaitu air, garam, mineral, asam empedu, fosfolipid, kolesterol, dan pigmen empedu, bilirubin dan biliverdin. Karbon dioksida dan ornitin membentuk siklolin. NH3 ditambah CO2 ditambah ornitin menjadi siklolin. Siklolin dan amonia membentuk arginin. Siklolin ditambah NH3 menjadi arginin. 3. Arginin dengan bantuan enzim arginase akan diubah menjadi ornitin dan urea. Siklolin menjadi ornitin ditambah urea. Hati merupakan organ perombakan eritrosit yang sudah tua atau rusak. Hati merupakan organ tempat perombakan eritrosit yang sudah tua atau rusak menjadi 3 bentuk, yaitu zat besi, globin, dan hemin. Mekanisme perombakan eritrosit. 1. Eritrosit yang menjadi zat besi dan globin akan dibawa ke sumsum tulang, menjadi bahan pembentukan antibodi, hemoglobin, dan eritrosit. 2. Eritrosit yang menjadi hemin diubah menjadi pigmen empedu. 1. Bilirubin yang dibawa ke usus halus lalu dioksidasi menjadi urobilin dan mewarnai feses dan urin. 2. Biliverdin yang disalurkan ke kantung empedu dan menjadi pigmen empedu.